Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang tazkiyatun nafs atau mensucikan hati atau mensucikan jiwa. Sudah kita bahas tentang urgensi tazkiyatun nafs. Kita bahas tentang tanda-tanda hati yang sakit, dan selanjutnya sarana-sarana untuk mensucikan hati atau sarana-sarana untuk membersihkan hati. Salah satu sarana yang sangat penting untuk mensucikan hati atau membersihkan hati adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar artinya meminta kepada Allah agar dosa dan kesalahan dihapus, atau dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat artinya kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaknya kamu beristighfar kepada Tuhanmu dan kamu bertobat kepadanya, kamu kembali kepadanya. Manusia itu, kita ini adalah orang yang kecenderungannya ingin berbuat salah, selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Allah katakan, bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu ingin untuk berbuat fajir, berbuat menyimpang di hadapannya. Begitulah kecenderungan manusia, ingin berbuat salah, ingin berbuat penyimpangan di hadapannya. Manusia itu adalah khata'un, orang yang suka berbuat salah, berbuat keliru. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah orang-orang yang selalu bertobat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang maksum,
yang terjaga dari kesalahan. Beliau memberikan keteladanan kepada kita. Beliau memberikan contoh kepada kita. Wallahi, katanya, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, meminta agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bertobat kepadanya, aku kembali kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Di riwayat lain bahkan dikatakan 100 kali. Itulah sarana ya untuk mensucikan dan membersihkan hati kita dari berbagai kotoran-kotoran dosanya. Beristighfar dan bertobat. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita agar setiap kali kita selesai melakukan sholat fardu, sholat wajib, baik subuh atau zuhur, asar, maghrib, dan isya, setelah kita selesai melakukan sholat, maka di antara rangkaian zikir yang kita ucapkan adalah kita disunnahkan beristighfar 3 kali. Seraya kita ucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan atas dosa-dosaku kepada Allah. 3 kali kita ucapkan, dan aku bertobat, aku kembali kepadanya. Begitu juga ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kebiasaan yang baik dari orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang beriman, adalah melakukan istighfar pada waktu tengah malam atau pada waktu menjelang akhir malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Dan pada waktu menjelang subuh mereka beristighfar. Menjelang subuh mereka beristighfar. Itulah kebiasaan orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Bukan dia bangun di waktu subuh saja, tapi jauh sebelum datangnya waktu subuh dia sudah bangun. Dia sudah melakukan sholat tahajudnya, sholat witirnya, dan kemudian dia beristighfar, meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.